posisi Malala arah di kanan kita ini. Dulu pernah sempat putus total nih, terus diperbaiki sama masyarakat. Ini kita mulai menurun lagi dari puncak gunung. Ya mungkin ada baiknya kita baca Al-Fatihah buat warga kita yang ditimpa musibah di tahun 2009 ya, gempa Padang, karena di sekitaran sini banyak warga kita yang belum diketemukan pasca longsor karena gempa Padang. Jadi kita baca Al-Fatihah karena memang pada hari ini kebetulan pada hari Jumat menjelang Jumat. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum Nusa Anak Minang. Kita akan melanjutkan perjalanan di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di puncak Gunung Tigo di Nagari Tandike Barat, Kabupaten Padang Pariaman atau di Kecamatan Patamuan. Perjalanan kita sebelumnya sudah kita lewati beberapa korong dan nagari, dari Nagari Sicincin di Kecamatan 2x11 6 Lingkung mengarah ke Simpang Koto Mambang dan mengarah ke Padang Sago, dan pada akhirnya kita udah sampai di puncak Gunung Tigo di Nagari Tandike Barat mengarah ke Kecamatan Limo Koto Timur atau tepatnya ke Nagari Gunung Padangalai. Di puncak Gunung Tigo ini dahulunya terdapat dua desa yang sekarang sudah hilang dilanda tanah longsor di tahun 2009. Salah satunya desa Cumana Aya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum diketemukan atau masih tertimbun di timpa tanah longsor di sekitaran Gunung Tigo ini, dan hingga sampai saat ini belum bisa dipastikan keberadaan saudara-saudara kita yang masih tertimbun, karena di puncak Gunung Tigo ini terdapat dua desa, salah satunya desa Cumana Aya yang terlihat sudah tidak ada lagi rumah-rumah warga, dan sebagian yang selamat pada gempa tahun 2009 udah mengungsi atau pindah tempat dari lokasi bencana. Jadi akses ini sudah jarang dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 karena memang aksesnya terlalu sulit untuk dilewati dari Padang Sago mengarah ke lintas Malala Padangalai. Jadi untuk lebih jelasnya suasana perjalanan kita di puncak Gunung Tigo ini atau di Nagari Tandike Barat, puncak Gunung Tigo di Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman, yuk ikuti hingga berakhir. Dan kita sampai di simpang Gunung Tigo, belok kanan ke Malala, di akses ke Malala belok kanan dan belok kiri ke Padangalai. Nah di sini simpang Gunung Padangalai rekan-rekan Sunat Minang. Belok kanan ke Malala, cuman belum bisa arah sampai ke Bukit Tinggi, dan kita belok kiri mengarah ke Padangalai, Pasar Padangalai. Jadi itulah rekan-rekan Sunat Minang suasana Gunung Padangalai, Gunung Tigo ya, Gunung Tigo menanjak dan menurun. Nah, ini jalan yang di bekas pasca banjir, pasca longsor terban.
itu udah curam arah ke bawah itu. Sangat bahaya, mesti hati-hati ya. Jadi mobil belum bisa melewati jalur ini. Ini sangat bahaya rekan-rekan Sunak Minang, mesti hati-hati ya. Emang udah kandas habis jalannya ke bawah tuh, jurang. Ini jalan tembusnya. Emang nggak jarak juga tembusnya. Nah, kita udah menjelang Pasar Padang Alai ya, tapi jauh, udah masih ada beberapa kilo lagi ke depan. Ya, jalur ini akses Padang Alai arah Malala ini, Padang Alai arah di depan ya, Malala arah ke depan. Jalannya emang lumayan, aspalnya juga lumayan, bidangnya juga cukup lumayan, bisa dilewati kendaraan roda 4 dan 6, bahkan truk. Cuman kondisinya sekarang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 yang pasnya di sekitaran simpang Gunung Tigo. Ini Padang Alai Utara, Padang Alai Utara menjelang Pasar Padang Alai. Puskesmas Padang Alai yang di sebelah kanan. Nah, kita udah menjelang Pasar Padang Alai, rekan-rekan Sunak Minang. Jadi itulah suasana perjalanan kita dari si Cincin mengarah ke Simpang Koto Mambang
Dari Simpang Kota Mambang kita mengarah ke Padang Sagu dan mengarah ke Gunung Tigo hingga sampai ke puncak, hingga sampai ke lintas atau simpang Gunung Tigo di lintas Padang Alai Malala, dan akhirnya kita sampai di Padang Alai menjelang pasar Padang Alai. Semoga salah satu korong yang kita lewati dari si Cincin hingga sampai ke pasar Padang Alai ini salah satunya korong atau kampung Dun Sanak Minang yang dirantau. Dan kita sampai di pasar Padang Alai keramaian pada hari Jumat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.